gadau wa qiyamah. Hamba-hamba yang beriman itu senang sekali begadang malam karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba yang beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam. Sedikit sekali rehatnya di waktu malam. Dan mereka di waktu sahur banyak minta ampun kepada Allah. Annam huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Simak dengan iman ikhwah fillah. Kemenangan diraih dari kemenangan salat malam. Mereka yang menundukkan tubuhnya sujud rukuk di hadapan Allah. Dari mereka lah melahirkan kemenangan-kemenangan. Sampai Allah bertanya dalam surah Az-Zumar ayat 9, apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, surgaku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hambaku yang mengenalku dengan yang tidak? Istisna, exception, sangat istimewa. Sesungguhnya hanya mereka yang mengenalku lah yang mengingatku di tengah malam. Di waktu sahur pun mereka banyak istighfar. Allahu Akbar walillahil hamd. Energi salat, energi istighfar, energi sholawat, energi zikir melahirkan kemenangan demi kemenangan. Cari rezeki, berzikirlah, kau akan menang. Wazkurullah wabtagu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Carilah karunia Allah di muka bumi dan teruslah berzikir, kau akan menang. Hatta jihad sekalipun. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-Anfal 45. Negeri ini dimerdekakan 45. Al-Anfal surah 8 Agustus. Tidak ada yang kebetulan di selain Allah. Hai hamba-hamba yang beriman, hadapilah musuhmu dengan segala kekuatan dan teruslah berzikir kepada Allah, niscaya kalian akan menang. Zikir ikhwah fillah, dari zikir melahirkan kenikmatan ibadah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Salatnya sampai pada marhalah, pada maqam zikir. Dia sadar, ingat saat dia salat, Allah menatapnya, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memperhatikan hambanya saat berdiri, saat ruku, saat sujud, dalam ihtimamuhu, perhatiannya. Khusus salat malam tidak pakai yaro lagi. Kalau yanzur ikhwah fillah melihat Arifin, tapi ikhwah fillah nggak tahu isi hati Arifin. Ada. Ya Allah, tahu persis si Arifin ini. Dari awal kelahiran sampai di akhirat nanti, Allah ya Allah. Dan tahajud mulai dari itu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulaysil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Alima lan tughfiru fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Allah tahu persis kita. Itulah yang membuat subutul qalb, hatinya menetap dalam salat, dalam tatapan Allah, dalam pendengaran Allah, dalam perhatian Allah, dan dia ingat, dia sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan penguasa langit dan bumi. Di tangannya semua hati keadaan. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dialah yang dihadapi dalam salat. Bisa berdiri saja sudah hebat. Bisa berdiri dalam salat sudah hebat ikhwah.
Karena yang kita hadapi Malikal Mulk, Malikin Nas. Nggak ada apa-apanya. Bilion-bilion galaksi tunduk dalam iradah kudrahnya. Dia menatap kita, dan dia yang kita hadapi. Bagaimana bisa lari hati ini? Disinilah melahirkan kemenangan. Karena itu ahli jihad, ahli zikir, ahli jihad, ahli masjid. Syahid Syekh Yasin keluar dari masjid dibombardir laknatullah Israel. Keluar dari masjid padahal beliau lumpuh, beliau amat tunanetra, tetap berjamaah di masjid. Ahli jihad, ahli masjid, ahli jihad, ahli wudu. Dia selalu jaga wudunya, karena jihad dimulai daripada jihad dirinya lebih dahulu. Dia bersihkan dirinya, dia ingin terus dekat dengan Allah. Maka langkah yang dia lakukan karena menerjemahkan dirinya kepada Allah. Ahli jihad, ahli akhlak al-karimah. Orang yang jihad itu akhlaknya santun, tidak provokatif, tidak kasar, tidak sombong, lembut. Tapi dibalik kelembutannya gelora rindunya kepada Allah. Karena itulah setiap hak dikawal dengan sabar. Ikhwah fillah, akan mengalami kekalahan perjuangannya hak tanpa sabar. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sabar. 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 Bertakwalah, kau akan menang. Kenapa kehilangan kesabaran? Sabar itu waktu, sabar itu strategi, sabar itu kekompakan. Allahu Akbar. Rasul pun dengan strategi tidak langsung hijrah ke Madinah, menjauh dulu keluar dari Mekah, putar-putar beliau. Bahkan beliau melihat sahabat di depan mata ditombak, dibunuh, wazulzilu hatta yaqula Rasulullah alladziina aamanu mata nasrullah, ala inna nasrullah qarib. Digoncangkan teror sedemikian rupa, teror mental, teror fisik, pembunuhan, kezaliman yang luar biasa. Rasul pun tidak berdaya, lalu berdoa, ya Rabb, ya Rabb, kapan datang pertolonganmu? Inilah keadaan umat Islam saat ini. Ikhwah billah, mengadulah kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Jangan tinggalkan kekuatan rohiyah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saatnya kita berzikir, saatnya kita bermunajat. Kita mulai dengan istighfar, karena dosa-dosa inilah yang menjadi hijab. Dosa-dosa inilah yang membuat kita pongah. Dosa-dosa inilah yang membuat kita susah untuk meraih kemenangan, karena terlalu besar dosa-dosa kita kepada Allah. Kita jauh dari Allah. Kita tidak sholat malam. Kita malas berjamaah di masjid. Kita masih melihat yang haram. Kita masih suka maksiat diam-diam. Takwanya di depan orang, tapi maksiat suka sembunyi-sembunyi. Ini akan menghancurkan kualitas ibadah, amal saleh, dakwah, apalagi jihad. Mari ikhwah, kita beristighfar. Tidak lama, sebentar saja. Luruskan niat, melafadzkan zikir, jangan sungkan. Dengarkan berita gembira, hadis sahih Bukhari Muslim. Ini hadis qudsi. Ana ma'abdi dakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Arifin ulang. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan. Padukan antara hati dan lisan. Hati karena keimanan, karena hub, cinta, roja, hub, ingin sekali berjumpa dengan Allah, ingin ridha, rahmat, ampunan, hidayah, berkahnya. Hati, lalu lisan bersenandung melafazkan
dari hati yang rojak dan haud itu. Mari ikhwah, sebentar kita menghadap kiblat. Luruskan niat. Kalau ada kamera yang bergerak, tidak ada apa-apanya dengan kamera Allah yang tahu persis siapa kita. Mari semua kita bersihkan hati kita. Semua kita menghadap kiblat. Tundukkan kepala. Inilah suasana yang paling membahagiakan bagi hamba-hamba Allah yang rindu pada Allah. Untung ada zikir yang bisa dilakukan setiap saat, setiap kesempatan, setiap waktu, di mana, kapan, bahkan bagaimanapun. Untung ada zikir yang menjalin hubungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketahuilah ikhwah, tiada yang paling ditakuti oleh hamba yang mencintainya kecuali putus zikir kepadanya. Ketahuilah ikhwah, puncak rahmat, hidayah, berkah Allah adalah Allah jaga hati seorang hamba untuk selalu ingat kepadanya. Hafidallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hati pikirannya selalu untuknya. Itu hadiah dari Allah, buah dari mujahadah seorang hamba yang terus merintih ridho, rahmat, ampunan, hidayah, berkah. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Bimbing kami dalam hidayah-Mu. Harokah ibadah kami, amal kami, akhlak kami, dakwah kami untuk negeri yang kami cintai, Indonesia ini, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الإخلاص الفلق والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ya pemirsa dan juga Rio, tadi kita baru saja mendengarkan doa dan juga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Arifin Ilham di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat.
Dan pemirsa, massa dari sejumlah organisasi Islam di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat petang melakukan aksi di Tugu Perjuangan. Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan bahwa organisasi Islam Bekasi akan turun dalam aksi 112 di Jakarta hari ini. Massa dari sejumlah organisasi Islam Bekasi melakukan aksi dengan berjalan kaki dari Islamic Center Bekasi menuju Tugu Perjuangan di Kota Bekasi. Mereka menyatakan akan hadir ke Jakarta untuk bergabung dalam aksi damai 112 hari ini. Ketua FPI Bekasi Raya Murhali Barda mengatakan bahwa aksi di Jakarta masih menuntut hal yang sama, yakni menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk dipenjarakan atas kasus dugaan penodaan agama. Ribuan santri Ciamis, Jawa Barat Jumat malam berkumpul di Masjid Agung Ciamis untuk berdoa bersama dan melakukan aksi long march mengelilingi kota Ciamis sebelum berangkat ke Jakarta untuk turut serta dalam aksi 112. Meski sudah ada himbauan dari pihak Pemda dan aparat Ciamis untuk tidak pergi ke Jakarta, namun ribuan santri Ciamis tetap berangkat melakukan aksi bela Islam 112 untuk istighosah di Masjid Istiqlal pagi ini. Sekitar 3.000 santri dari berbagai pondok pesantren di Ciamis melakukan long march mengelilingi kota Ciamis. Aksi long march sejauh 3 km ini menuju Terminal Ciamis sebagai titik keberangkatan massa. Massa berangkat dengan 20 bus untuk langsung menuju ke masjid. Ribuan umat muslim dari Garut, Jawa Barat, Jumat malam berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi bela Islam 112. Rombongan yang merupakan masyarakat dari berbagai golongan tersebut berangkat menggunakan bus dan kendaraan pribadi. Usai melaksanakan ibadah sholat Isya, ribuan umat muslim ini berkumpul di halaman Masjid Agung Garut, Jawa Barat, mempersiapkan keberangkatan mereka menuju Jakarta untuk mengikuti aksi bela Islam 112. Lebih dari 2.000 umat yang tergabung dari beberapa golongan masyarakat ikut serta dalam rombongan yang berangkat menggunakan kendaraan bus dan mobil pribadi. Mereka berangkat ke Jakarta untuk ikut zikir bersama dengan umat Islam lainnya dari berbagai daerah di Masjid Istiqlal. Rombongan dijadwalkan tiba di Jakarta sekitar pukul 4 pagi atau sebelum melaksanakan sholat subuh dan akan bergabung dengan umat muslim dari daerah lainnya. Hingga malam tadi ribuan warga Sukabumi, Jawa Barat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai 112. Mereka mengaku tidak takut meski ada isu akan terjadi penghadangan dan akan tetap berangkat ke Jakarta. Selamat sayang ulama, TNI cinta Islam, TNI cinta Rasul, TNI cinta Allah. Takbir! Tabarukan bidzikri. Ma'muru bil ma'ruf walau lam taf'alu kullah wanhau 'anil munkari walau lam tajtanibu kullah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan. Telolet ya, jadi lupa. Ulangi. Allahu akbar. Takbir. Ratusan massa dari Purwakarta, Jawa Barat yang akan mengikuti aksi damai bela Islam dan ulama di Jakarta terlantar di stasiun kereta api Purwakarta Jumat sore. Mereka terlantar akibat tidak kebagian tiket kereta api jurusan Jakarta. Peserta aksi damai 112 ini terlantar di sekitar area stasiun kereta api Purwakarta, Jawa Barat. Lantaran tidak kebagian tiket kereta api, massa sempat emosi terhadap para pekerja di stasiun.